Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Dakis Semut. Kali ini kita akan belajar mengenai website ya. Ini tahapan awal untuk belajar website. Anggap aja ini kisi-kisinya ya. Pentingnya website di era digital. Nah, di sini kita perkenalan dulu. Kita lewat ya ini karena materi orang saya pinjam buat presentasi di sini. Yang penting isinya sama ya, dan juga Anda pasti paham lah. Apa itu website? Nah, website adalah kumpulan halaman dalam satu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca, dilihat. Nah, itu bisa Anda cari juga di Google, banyak penjelasan tentang website. Kalau misalkan Anda perlu ini materi, saya kirimkan ya, atau Anda hubungi saya melalui kontak, nanti saya kirimkan materinya. Kemudian website adalah media promosi online untuk memperkenalkan, menjual, dan mengiklankan produk atau jasa atau perusahaan Anda secara global. Karena website ini bisa diakses oleh siapapun di seluruh dunia selama domainnya itu aktif atau websitenya itu aktif ya. Apa itu domain, apa itu yang lainnya itu dijelaskan nanti ya. Fungsi dari website. Ya, website itu banyak sekali kategorinya. Banyak banget kategori website. Website untuk kejualan, website toko online, website marketplace, dan lain sebagainya. Masing-masing website itu punya fungsi dan jenis-jenis yang berbeda. Nah, contohnya website blog atau media informasi. Nah, contohnya seperti apa media blog dan informasi? Ya, contohnya di sini ada apa ya, website mandipagi.com. Nah, ini namanya website blog atau informasi yang menyediakan tentang bisnis atau usaha. Kemudian ada Rumai Show. Nah, ini adalah website informasi. Nah, ini masuknya ke dalam website atau blog yang menyediakan artikel atau konten informasi yang bermanfaat. Contohnya Rumai Show atau mandipagi.com. Nah, itu adalah website blog atau media. Kemudian website toko online. Nah, website toko online ini menjadi sarana untuk transaksi di dalam website itu. Misalkan kalau misalkan Anda jualan produk di WA, itu kan transaksinya di WA. Nah, kalau misalkan punya website, itu transaksinya bisa di dalam website itu sendiri. Nah, contohnya website yang dakismut.co.id itu bentukannya toko online atau mini marketplace ya, karena transaksi di dalam website ini kita bisa pilih produk digital, kemudian masuk ke add to cart, kemudian pilih pembayaran, kemudian lakukan pembayaran, ada notifikasi, ada follow up masuk ke email. Nah, ini website yang sudah tersistem, website toko online. Nah, ini ada pembayarannya. Itu adalah website untuk penjualan. Kemudian website company profile. Company profile itu seperti DKSMT. Nah, DKSMT.com ini profile tidak digunakan gitu. Maksud bukan tidak digunakan, tapi digunakan hanya sebatas profile. Sebatas profile, menjelaskan tentang profile satu perusahaan atau unit usaha atau bidang gitu kan. Ada contohnya Anugerah Teknik Asia. Nah, ini salah satu website yang kita buat, perusahaan oil and gas. Nah, ini masuknya company profile. Di sini jasa setting mikrotik handal terpercaya, menjelaskan tentang profile dan juga layanan. Nah, di sini website perusahaan oil and gas menjelaskan tentang detail perusahaannya. Jadi ketika ada yang mencari perusahaan ini apa sih, mereka sudah terhubung dengan website dan tahu ini website perusahaan ini perusahaan oil and gas, karena sudah dijelaskan detail di website. Nah, kemudian landing page. Landing page itu satu halaman ya, website masih tergolong website tapi hanya satu halaman dan fokus. Contohnya website yang menjual pakaian itu fokus menjelaskan pakaian. Website yang menjual madu fokus ke madu. Kita coba contoh kurancordoba.com. Nah, ini adalah satu website landing page. Di sini ada juga airbiosis.com. Nah, Quran Cordoba. Nah, ini salah satu penerbit ya
menggunakan landing page untuk menjelaskan secara detail produk yang dia jual, kemudian testimoni dan bagaimana cara membelinya gitu. Nah, ini adalah satu halaman landing page. Nah, ini juga sama, peluang bisnis 2021 air terapi kesehatan Biosi. Ini juga masuknya landing page, menjelaskan secara detail tentang produk yang ingin dijual dan disampaikan kepada calon buyer atau pembelinya. Nah, ini adalah website landing page. Tidak ada navigasi, tapi fokus ke penjualan. Ya, fokus ke penjualan. Daftar sekarang juga, hubungi kami. Nah, kemudian website custom. Website custom itu kayak website LMS, kemudian website marketplace yang kompleks. Kayak websitenya dakismut.co.id. Nah, ini kan ada course. Nah, ini website custom, website LMS di mana Anda bisa belajar. Termasuk video yang Anda tonton sekarang ini, gitu kan. Itu menggunakan website LMS juga. Nah, Anda bisa belajar melihat saya berbicara seperti ini, menyampaikan materi ini menggunakan website custom. Itu website LMS. Nah, itu website bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan, apapun kebutuhannya. Mau itu website untuk undangan online, untuk website donasi, untuk website sistem keuangan, untuk manajemen pemasukan, itu semua bisa dimasukkan ke dalam website. Nah, oke. Kenapa harus website? Ya, tentu sangat disarankan sekali kalau misalkan Anda seorang business owner atau Anda seorang praktisi, itu harus memiliki website, apalagi di tahun sekarang. Supaya bisnis sukses di era revolusi 4.0 gimana sih nyebutnya? Mempunyai website adalah sebuah kewajiban bagi para pebisnis, baik dari skala bisnis kecil, menengah, atau yang sudah tinggi atau yang sudah besar gitu. Karena bisnis, kalau misalkan zaman sekarang nih ya, ini 2021 sekarang, kalau misalkan bisnis Anda nggak ada di internet, maka kesempatan orang menjangkau atau mengetahui perusahaan atau produk Anda itu sangat susah gitu. Orang kesulitan nyari atau produk Anda itu ditemukan orang itu sulit. Contohnya, ketika saya mencari supplier madu, maka banyak orang yang beriklan, banyak orang yang menggunakan website Tokopedia, Shopee, ini semua supplier madu ya. Secara tidak langsung, supplier madu ini akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang yang memerlukan madu, entah dia mau jual ulang atau dia mau pakai untuk sendiri karena supaya harganya lebih miring. Nah, bagaimana kalau misalkan bisnis Anda pengen seperti ini? Yaitu bisa dengan website. Ini ketika kita diklik ke sini, masuknya pasti masuk ke website. Nggak masuk ke WA, karena nggak mungkin. WA bisa masuk di pencarian Google gitu, kecuali dengan beriklan ya. Nah, itu salah satu contohnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan website. Nah, dengan website. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya di sini berperan sebagai web dev atau web developer yang biasanya membuat website dan menyusun landing page. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan ini benar-benar tidak pernah berhenti pelajaran. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan ini tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan ini tidak pernah berhenti memberikan. Kemudian yang pertama, meningkatkan kredibilitas, menjangkau target market yang lebih luas dan tepat sasaran. Ya betul, lebih tepat sasaran karena orang mencari. Contohnya misalkan apa ya yang dicari itu? Menjangkau target market yang lebih luas dan tepat sasaran. Ini bahasannya madu. Kenapa tepat sasaran? Karena orang, contohnya saya lagi butuh madu. Saya mencari di Google dan ternyata ketemu. Kalau misalkan jasa cetak kaos, saya mencari cetak kaos, tapi tidak ada di sini, maka unit usaha atau unit bisnis kita sulit ditemukan orang sehingga kurang berkembang gitu. Jangankan untuk optimasi organik seperti ini, kita akan menggunakan teknik berbayar.
Nah, ketika Anda memiliki satu usaha atau bisnis, maka sangat penting sekali untuk memiliki website ya. Nah, kemudian yang ketiga, mudah diakses dan selalu terhubung dengan pelanggan ya. Memang betul. Contohnya kalau misalkan Anda dulunya berjualan di marketplace, saingan harga, perang harga, turun-turun harga. Tapi kalau misalkan sudah punya klien atau pelanggan tetap, Anda tinggal bikin website. Semua orang yang pernah beli itu diarahin ke website. Contohnya bateris.com. Ini pakaian anak. Jual pakaian anak ini diarahin dari marketplace menuju ke website supaya apa? Aman dari perang harga, aman dari produk yang kurang fokus. Kalau misalkan di marketplace kan kurang fokus, jadi di sini fokus hanya produk Anda sendiri yang tampil. Begitu, itu tujuannya website. Dan kalau misalkan pelanggan Anda pengen ngakses nih ya, tinggal ketik aja domainnya baterisa.com, langsung masuk ke sini. Tinggal hubungi aja kontak, di sini ada kontak ya di situ. Kemudian sebagai sarana katalog produk dan jasa atau portofolio, betul. Ini adalah katalog namanya. Di sini kategorinya. Nah, produk ini kategori. Sebagai sarana promosi juga iya, karena kalau misalkan Anda pengen promosi produk ini, misalkan jual kacamata Sanis, tinggal di copy, salin, sebar di Facebook, sebar di WA, sebar di semua platform untuk promosi ya. Itu semakin mudah. Nah, kemudian meningkatkan layanan dan interaksi dengan pelanggan. Ya, dengan website ini pelayanan kita lebih profesional dan tentunya interaksi dengan pelanggan lebih mudah, karena kalau misalkan pelanggan pengen nanya, bagaimana sih produk ini, tinggal copy link nih, silahkan pelajari, di sini ada detailnya nih gitu. Nah, kemudian low cost advertising. Low cost advertising ini contohnya seperti ini, ketika ada orang yang perlu jasa, yang perlu layanan, yang perlu produk, kita tinggal nyari jasa web umroh. Kalau misalkan orang nyari jasa web umroh, kemudian website Daki Semut ini muncul di paling pertama tanpa iklan, orang kan kemungkinan lebih banyak ngeklik ya, lebih banyak ngeklik. Nah, itu kita nggak perlu ngiklan. Untuk apa ngiklan, orang website kita udah ada di urutan pertama gitu kan. Nah, itu yang dimaksud low cost advertising, SEO. Teknik yang saya gunakan ini SEO untuk mengepres atau menekan atau menurunkan biaya cost yang digunakan untuk digital marketing itu dengan website. Oke. 5 keuntungan website ini sudah dijelaskan tadi ya, kenapa harus dijelasin ulang. Ini yang bikin kurang teliti. Yang pertama, mempunyai katalog produk online, beriklan jadi lebih tertarget, meningkatkan brand awareness dan penjualan, mendapatkan database, kemudian mendapatkan monetize atau pemasukan. Oke, dijelasin satu-satu ya. Katalog produk online ini khusus untuk yang jualan produk atau jasa di marketplace atau marketplace di mana lagi. Nah, itu bisa bikin toko online kayak tadi, mana ya yang baterainya udah di close, supaya orang bisa akses katalog atau produk online itu dengan mudah. Kemudian beriklan jadi lebih tertarik, ya kayak Quran Cordoba yang tadi atau Airbiosis, kita tinggal tentukan siapa sih audiensnya, kemudian kita blok gitu, dihajar dengan Facebook Ads, dengan Google Ads. Ketika orang nyari jasa pasang galon, kita tawarin yang lebih baik dari depot air galon gitu maksudnya. Kemudian meningkatkan brand awareness dan penjualan. Iya, kalau kita branding di Facebook, maka diarahinnya ke website. Kemudian mendapatkan database, tentu karena contohnya di sini saya menggunakan website mana ya tadi ya, dakisemut.co.id ya. Ketika Anda atau misalkan ya Anda anggap aja Anda beli produk saya atau produk digital yang saya jual di dakisemut.co.id, ketika beli itu kan ngisi form ya, coba kita buka ya, itu kan ngisi form ya, ngisi nama, telepon, nama jalan dan lain. Secara tidak langsung saya punya database, saya punya nama lengkap Anda, saya tahu, nama telepon Anda tahu, kemudian alamat tahu, kecamatan tahu. Itu dengan website saya punya database Anda ada di saya gitu maksudnya. Nah, seperti itulah bisa dengan website. Tidak harus toko online, karena mendapatkan database itu bisa dengan form, bisa dengan yang lainnya, bisa langsung masuk ke WA. Yang penting nomornya tercatat. Kemudian mendapatkan pemasukan monetize ya dengan Google AdSense, dengan Google networking ads gitu ya. Intinya kita jadi advertisernya
gitu. Website kita di sini ditempel iklan, di sini tempel iklan, di sini tempel iklan. Ketika ada orang yang klik iklan, ada orang yang ngelihat iklan, kita dapat pemasukan gitu. Itu website bisa menjadi sarana pemasukan kita, dan bukan main-main, serius gitu. Pemasukan kita bisa jadi passive income, bisa jadi tempat investasi kita di website atau blog ya. Kemudian kita mendapatkan uang dari website. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk dapat uang dari website. Contohnya jualan produk. Ya, jualan produk yang kayak tadi yang batrisya.com itu jualan baju anak. Kemudian nawarkan jasa pembuatan website. Kayak di dakisemut.co.id. Ini kan jasa pembuatan website. Kenapa sih saya ngajarin Anda bikin website padahal saya jualan website? Ya, supaya kalau misalkan ya pengen aja sih, kepengen aja. Nah, ini kan saya jualan website, jasa pembuatan website. Oke, ini namanya landing page, yang tadi website lengkapnya. Nah, di sini kita bisa dapat pemasukan dengan menawarkan jasa website. Jadi Anda belajar website dengan saya di sini bukan hanya untuk menjual atau untuk keperluan pribadi, tapi Anda bisa membuka jasa keluar ke orang-orang yang perlu website. Apakah orang perlu website? Iya, orang UMKM banyak dan makin meningkat, dan juga bisnis online makin meningkat sehingga perlu website. Tinggal bagaimana sih gaya Anda atau cara Anda mempromosikan skill atau jasa layanan yang Anda punya gitu. Kemudian jadi publisher Google AdSense. Ya, yang tadi yang dijelaskan itu dari iklan. Ya, dari iklan. Kemudian partnership, ya. Partnership itu ketika anggaplah website Anda membahas tentang bisnis, kemudian ada orang yang pengen naruh iklan di sini. Ya udah, kamu pengen naruh iklan di website saya, ya udah bayar dulu 5 juta setiap bulan. Nanti iklannya ditempel di sini. Gimana? Setuju? Udah, itu dapat pemasukan. Stop mulai. Oke, selamat datang sobat RTRWNet di channel Daki Semut TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana merubah switch biasa D-Link ini. Ini belum support PoE bawaannya, tapi akan kita modif menjadi support PoE out sehingga bisa digunakan untuk menghidupkan akses point. Nah, bagi sobat yang punya switch biasa juga yang belum PoE, bisa sobat rubah modif gitu supaya bisa jadi PoE. Caranya gimana? Oke, lanjut. Ada banyak cara, cuma ini 4 besarnya aja karena paling 4 besar ini paling banyak dilakuin. Oke. Bukti bahwa website bisa meningkatkan bisnis. Oke, di sini ada salah satu klien, nggak disebutin ya. Nggak disebutin. Bentar ini ya di situ nggak apa-apa, silakan dilihat. Tapi yang paling gede yang ini nggak disebutin. Ini ada salah satu klien pemesan jasa website dengan website toko online-nya sendiri, toko online lokal. Dia berjualan produk yang mahal ya, marginnya gede 4 juta. Menggunakan website dan juga beriklan di Facebook, dan ini adalah pendapatan selama sebulannya 1 miliar lebih lah, anggap 1 miliar. Yang satunya 39 juta dengan produk olahraga. Oke, ini adalah salah satu bukti bahwa website itu bisa meningkatkan bisnis Anda, asalkan Anda tahu polanya, asalkan Anda mau. Gitu. Apakah saya bisa seperti ini? Ya tentu bisa. Kalau misalkan ini orang bisa, kenapa Anda nggak bisa? Jangan minder gitu. Kalau misalkan nggak pede, nggak yakin, untuk apa Anda belajar digital marketing? Apakah saya bisa seperti itu? Ya bisa. Caranya bikin website, terus gimana? Udah bikin website, optimasi, kemudian beriklan di Google, partnership, jalin kerjasama, kemudian broadcast promosi Anda. Ini udah berapa menit ya? Oke, kita panjangin aja 1 jam nggak apa-apa lah ya untuk membahas awal, karena kedepannya kita bakal banyak praktek. Apa aja yang dibutuhin untuk website? Nah, yang pertama hosting, domain, CMS, konten. Nah, ini pusing kan kalau misalkan kita belum pernah mengenal apa itu hosting, domain. Nah, ini saya jelasin. Apa itu hosting? Hosting itu adalah penyimpanan atau space atau lahan yang digunakan untuk menampung halaman-halaman yang ada di website. Nah, contoh ini halaman home, halaman tentang, halaman tim, halaman project. Nah, itu perlu disimpan. Disimpannya di mana? Di hosting.
Nah, kemudian domain itu apa? Domain itu ini alamatnya. dksmpt.com, rumahshow.com, dakismut.co.id, mandipagi.com. Nah, itu namanya domain. Kemudian CMS. Nah, CMS ini Content Management System ya, istilahnya ada yang bikin website itu pakai WordPress. Ini pakai WordPress, pakai Joomla, pakai framework dan lain sebagainya. Itu namanya CMS yang tujuannya memudahkan kita untuk membuat satu website. Hosting, domain, CMS, konten. Kemudian yang terakhir ada konten-konten itu isi-isiannya. Ini gambarnya gimana, copywritingnya gimana, tombol-tombolnya itu konten isi-isinya. Hosting, domain, CMS, konten. Nah, itu yang dibutuhkan untuk membuat website. Nah, kalau misalkan nggak pengen pusing, ya silahkan aja pesen jasa website. Banyak bertebaran di luar sana. Tinggal ketik aja jasa website di Google. Ibaratnya kayak gini, hosting itu kita sewa, karena nggak mungkin beli sendiri, biayanya mahal. Kita sewa hosting, ibaratnya kita sewa satu tempat untuk toko. Kita ambil studi case-nya toko online. Ibaratnya toko, hosting itu lahannya, dalamannya. Nah, kemudian domain. Nah, domain itu alamatnya di Jalan Kian Santang 43 misalkan. Nah, itu domain itu alamatnya. Ya, alamatnya itu namanya domain, hosting itu lahannya, tempatnya. Nah, kemudian konten itu isiannya. Di dalam toko itu ada meja, ada rak, ada baju, ada sendal, ada kasir. Nah, itu ditampung dalam satu hosting. Jadi hosting itu ibaratkan lahan, domain itu ibaratkan alamat, dan konten isian toko-toko itu. Kalau misalkan hosting penuh, hosting itu ada kapasitasnya ya. Hosting itu ada kapasitasnya. Kalau misalkan ibaratnya toko online kecil dengan Alfamart. Kalau Alfamart itu bisa nampung banyak pengunjung sekaligus, tapi kalau misalkan toko online kecil itu bisa menampung cuma 1-5 orang doang gitu. Sisanya ngantri sampai panjang. Nah, itu hosting juga berlaku seperti itu. Jadi, kapasitas hosting yang kecil membuat website Anda lemot atau loading. Sebaliknya kalau misalkan kalau misalkan hosting Anda luas, space-nya banyak, itu website cepet diaksesnya, loadingnya cepet gitu kan. Nggak perlu ngantri, nggak perlu loading. Nanti masalah hosting domain ini dijelaskan lebih detail. Ini perkenalan aja. Nah, ini hosting bisa diibaratkan sebagai rumah atau apartemen. Disewakan dengan space tertentu, ukuran tertentu, dan setiap bangunan apartemen itu pasti punya space yang berbeda dari tipe A, tipe B gitu. Sama halnya dengan hosting. Setiap layanan itu ada paketannya, ada yang space-nya 1 GB, 2 GB, 5 GB, unlimited. Unlimited ya, embel-embel unlimited banyak tuh. Kemudian domain itu untuk alamat ya, kayak yang tadi mantanati.com, dakismut.co.id. Kemudian ekstensi domain itu banyak, kayak .com, .org, .id, .net, .or.id, itu banyak. Setiap ekstensi ada artinya. .com, .komersial, .id Indonesia, .net, .networking, web ID, website Indonesia, .co.id, .corporate, .indonesia, .org, organisasi banyak banget. Habis waktu pakai ngejelasin itu. Nanti kita bahas secara detail tentang ekstensi domain. Kemudian setiap website punya nama ya, supaya enak sih. Nanti dijelasin lah, pokoknya semuanya dijelasin. Ini cuma formalitas aja, ini sebagai kisi-kisi aja apa yang akan kita pelajari di kelas level 1 ini tentang website. CMS ya, kita bisa pakai WordPress, Laravel, Kode Igniter, yang lain sebagainya. Kita lewat. Kemudian konten, isinya teks, gambar, video, dan sebagainya. Intinya Anda lihat aja website ini. Ini ada domain, kemudian ini ada konten, nah, dan disimpan di hosting. Udah gitu aja, paham tentang website gitu. Ini buat yang belum paham, makanya dijelasin sedikit gitu. Tahapan membuat website yang pertama. Nah, ini belum masuk ke praktik ya, ini bahas dulu. Sewa hosting, ya penyedia hosting, nanti dijelasin, pilih domain, CMS, edit website, kemudian website siap ditampilkan. Seperti itu, simple sekali, nggak perlu coding, nggak perlu apa-apa, karena kita nanti bisa pilih pakai tema. Kemudian optimasi website. Membuat website itu mudah dan murah, tapi yang mahal adalah mengoptimasi dan kelolanya, betul. Ya. Kemudian mendatangkan traffic, monetize web, dan lain sebagainya.
Kalau misalkan kita udah punya website, apa sih yang harus dilakuin? Didiemin gitu aja, nggak mungkin kayak gitu. Jadi buang jauh-jauh pikiran kalau misalkan kita udah punya website, kita yakin pede abis kalau misalkan udah punya website bisnis kita bisa berkembang secara otomatis. Nggak kayak gitu, karena perlu yang namanya optimasi, perlu namanya yang promosi, perlu namanya yang beriklan, berbayar dan lain sebagainya. Nggak bisa tiba-tiba Anda bikin website menunggu keajaiban traffic membludak gitu, kecuali Anda orang dalam atau nggak tahu deh. Oke, untuk mendatangkan pengunjung ke website kita ada dua cara. Yang pertama organik, yang kedua berbayar. Yang organik itu ada banyak caranya ya. Yang pertama SEO. Ya, SEO itu yang kayak tadi, ketika kita jasa web umroh, website kita muncul ya, layanan kita, produk kita muncul di paling atas, itu namanya SEO. Target kata kunci, kemudian target kata kunci bikin konten. Kemudian Google Business, broadcast melalui sosmed atau WA, kemudian media cetak dan lain sebagainya, itu masuk ke tahap optimasi page backlink, itu nanti masuk di kelas SEO. Jadi banyak sekali, ini perkenalan aja sampai lama, sampai hampir setengah jam hampir, untuk membahas perkenalan saja bagaimana prakteknya. Karena di kelas ini saya bukan membahas kulitnya, tapi ke intinya, ke dalam-dalamnya, sampai benar-benar Anda paham sama seperti apa yang saya lakukan sekarang. Supaya Anda bisa berpenghasilan dari rumah, supaya bisnis Anda yang Anda kelola itu berkembang di internet. Oke, ini cara gratis ya, mendatangkan traffic website. Cara gratisnya seperti ini. Ini akan saya ajarkan per detail, bahkan SEO ini masuknya ke tahapan level berikutnya, bukan di kelas ini gitu. Ini akan saya kuliti satu persatu supaya Anda bisa misalkan jual kaos Bandung, jual kaos Garut, itu muncul di sini. Jasa pijat Garut, jasa pijat Apu, itu muncul di sini. Jasa santet online Bandung, itu bisa muncul ya. Kita coba jasa santet online Bandung. Anda nggak orang Bandung yang ahli santet, ternyata ada. Itu semakin mudah loh. Itu Anda ketinggalan sama dukun. Ya, jangan ketinggalan sama dukun, oke? Kemudian cara berbayar. Nah, itu cara berbayar tuh yang ini, iklan. Melalui Google Ads, melalui Facebook Ads, YouTube Ads, endorse dan lain sebagainya, melalui banyak sekali online offline yang bisa kita optimasi untuk mengembangkan bisnis. Apakah saya lakukan? Ya tentu saya lakukan. Kalau misalkan saya nggak lakukan, untuk apa saya ngajarin bikin kelas ini ya? Itu apa sih? SEO sangat penting, sangat panjang, tidak akan selesai dibahas ya di kelas level 1 ini, nggak bakal gitu kan, nggak bakal selesai. Nanti kita bahas di level berikutnya. Mungkin ada 100 lebih video atau 100 lebih konten yang membahas tentang SEO. Ya, website itu hanya awalan saja gitu, hanya awalan saja. Kita nanti belajar SEO. Untuk itu jangan ngarap instan. Anda belajar di sini jangan ngarap instan. Kalau misalkan ngarap instan, ini tinggal gini, saya praktekin. Anda kunjungi nih, arahin ke pojok kanan atas, klik X, udah shoot down. Tak shoot down, pergi ke kamar melamun. Dan berharap someday ada miracle, keajaiban yang mengubah hidup Anda jadi sukses, kaya raya, punya peternakan ayam sama bebek. Gitu. Perlu diingat, SEO itu algoritmanya setiap waktu berubah. Oke. Nanti ini masalah SEO nanti kita pelajari, oke. Kemudian Google Business. Google Business juga sangat membantu loh. Contohnya di sini nih, bagi yang kurang jelas nih. Total dilihat 6.000 kali dalam 1 bulan. Ini dealer kalau nggak salah. Orang dealer banyak dicari, kemudian jasa pijat banyak dicari menggunakan Google Business, dihubungkan dengan website. Nah, sehingga bisnisnya atau usahanya jadi lebih powerful. Kemudian broadcast WA ini nyebar ya via WA dan lain sebagainya. Nanti dijelasin di kelas WA marketing. Ini tools untuk WA nggak perlu dibahas. Cantumkan website di dalam setiap media promosi Anda. Ini di sosial media, masuknya ke backlink nanti di tahap optimasi website. Kemudian Google Ads, ini beriklan, cara beriklan, jasa pijat dan sebagainya, ini cara beriklan. Kemudian kelebihan Google Ads,
kelebihan Facebook Ads ini nanti dijelasin satu persatu gitu ya. Kalau misalkan kita pengen dapat traffic untuk website supaya bisnis kita dijangkau banyak orang, itu bisa via Google Ads. Tapi untuk mendapatkan keyword tertentu saingannya cukup berat. Contohnya jasa sablon kaos, itu kan berapa banyak pebisnis kaos di Indonesia gitu. Berapa banyak sih satu kota aja, satu kota Bandung, satu kota Bogor, banyak sekali orang yang bisnisnya jasa sablon kaos. Anda siap nggak nyaingin banyak orang seperti itu? Kalau misalkan untuk bisnis sekedar cari profit, Anda bisa cari bisnis yang saingannya menengah ke bawah. Contohnya jasa tralis, jasa las mobil, yang lain sebagainya, itu bisa bisa digunakan Google Ads. Tapi kalau misalkan Anda sudah ahli di Google Ads, ini justru harus itu saingan yang berat itu ya Anda terjun ke dalamnya. Saya pun sekarang udah terjun ke dalamnya, ke keyword yang istilahnya saingannya itu satu Indonesia keywordnya. Oke. Jasa website pakai Google Ads dan biayanya berapa? Murah sekali gitu. Nah, kemudian Facebook Ads. Nah, ini Facebook Ads ada banyak sekali ya. Produk, jasa, layanan, jual properti, jual barang murah, jual barang mahal, datengin orang ke webinar, bisa pakai Facebook Ads. Nanti dijelasin. Ini lewat aja Facebook, Instagram Ads sebenarnya sama aja. Nanti di tahap optimasi website atau tahap monetize website. Nah, ini landing page Facebook Ads tuh, landing page. Banyak sekali kelebihannya, database dapat, pixel dapat, calon konsumennya banyak, kemudian keuntungannya gede. Nah, supaya menghindari boncos, maka pelajari kelas Facebook Ads. Udah saya bikin di kelas dakismut.id tentang Facebook Ads. Tapi supaya lebih terstruktur belajarnya, maka pelajari dulu website, kemudian organik, baru Google Ads dan website. Nah, ini Facebook Ads versus Google Ads. Mana sih yang paling baik, Facebook atau Google Ads? Nanti kita bahas. Ini jangan keluar dari konteks, ini hanya kisi-kisi, tidak ada prakteknya. Ini sekadar perkenalan mengenai materi apa saja sih yang akan kita pelajari atau yang akan Anda pelajari di kelas yang saya bikin ini. Ya, kesimpulannya saya lebih suka menggunakan dua-duanya. Ya, Facebook Ads dan IG Ads tergantung market atau produk yang Anda gunakan. Kalau misalkan jasa, bagusnya di Google, produk di Facebook gitu. Oke. Any question, jangan sungkan bertanya nanti saat di jalan. Sekian untuk kisi-kisi website kali ini. Sampai jumpa di kelas pertama tentang website. Kita langsung to the point. Saya jamin, saya harapkan di kelas yang saya buat ini 90% praktek, 10% teori. Oke, sekian supaya Anda tidak bosen. Silahkan kunjungi Google, kemudian cari alam, biar segar gitu. Anda buka satu persatu, ini perbesar supaya mata Anda segar. Sekian untuk pertemuan kali ini, kisi-kisi yang akan kita pelajari sudah dijelaskan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kelas pertama, 32 menit.